Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, pada segmen terakhir ini kita melanjutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan makan dan memberikan makanan. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man at'ama bi tayyibi nafsin kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa'allahu lahu alfa alfi darajah." Barang siapa yang memberikan makan kepada seseorang dengan jiwa yang senang, hati yang gembira, Allah Subhanahu wa taala akan menulis untuknya 1 juta kebaikan dan akan menghapus 1 juta kesalahan dan dosa, dan akan mengangkat derajatnya 1 juta derajat. Tentunya tidaklah mudah seseorang memberikan makan dengan perasaan gembira, apalagi tamu yang datang kepada kita ini hampir tiap bulan datangnya, ya. Jadi dan kebiasaan orang dulu, kadang mereka orang-orang yang di desa itu memelihara ayam, memelihara binatang ternak, supaya kapanpun ada tamu, mereka siap untuk menghormati mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim." Ini perintah Rasulullah SAW kepada para rasul dan juga tentunya kepada umatnya untuk memakan makanan yang halal, karena ada pengaruhnya dengan amal soleh. Dan para ulama salafus saleh mengatakan, kul ma syi'ta famisluhu ta'mal. Makanlah semaumu apa yang engkau makan, ya, maka seperti apa yang engkau makan, engkau akan melakukan suatu perbuatan. Tentunya kalau makanan yang kita makan dari makanan yang halal, makanan didapat dari usaha yang dihalalkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mempengaruhi kepada ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apa yang kita makan, ya, termasuk barang yang haram, didapat dari yang haram, akan pengaruh untuk makanan, untuk ibadah dan amal ketaatan kita kepada Allah. Sungguh sangat malang sekali ketika seseorang mengatakan nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Ya. Sangat disayangkan orang-orang yang berani mengatakan kita nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Tentunya ketika kita berusaha semaksimal mungkin mencari halal, Allah akan mudahkan untuk mencari yang halal. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Maniktasabah malan min ghairi hillihi fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu." Seseorang yang mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal, ketika dia bersedekah dengan harta tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Wa in anfaqa, dan apabila dia menginfakkan hartanya untuk keluarga, untuk pembangunan madrasah, untuk pembangunan pesantren, menginfakkan untuk familinya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan untuknya. Tentunya kita semua mengharapkan
keberkahan pada rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Tentunya kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan usaha dan kenikmatannya kepada kita secara terus-menerus. Dan jangan sampai kita lupa selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah. Rabbi zidna ilmah wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana. Doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, Nabi SAW minta kepada Allah Ta'ala ditambahkan ilmu, ditambahkan pengetahuan tentang agama, ditambahkan ilmu pengetahuan mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, diberikan keluasan di dalam rizki, diberikan keluasan di dalam karunia-Nya. Karena rizki tidak terbatas pada harta duniawi. Karena rizki tidak terbatas pada dunia dan isinya, tapi rizki sangat luas. Ketentraman dalam hati seseorang merupakan rizki. Anak yang soleh, soleha merupakan rizki. Ketenangan dalam dan kerukunan dalam keluarga merupakan rizki dan karunia Allah. Wa barik li fima razaqtani. Doa Nabi juga jangan sampai kita lupakan, minta keberkahan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada rizki kita. Percuma seorang yang punya harta ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan, tapi Allah Ta'ala tidak memberikan keberkahan pada harta tersebut. Percuma sungguh dan sangat sia orang yang punya harta ratusan juta, miliaran juta, tapi tidak membawa manfaat untuk akhiratnya. Justru akan mencelakakan di akhirat. Minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala pada rizki kita. Ini di antara yang dianjurkan oleh Nabi, Allahumma barik li fi umri wa barik li fi auladi wa barik li fi rizki. Minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala pada umur kita, anak kita, rizki kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada 3 hal ini, maka insyaallah kehidupan yang kita jalani akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ketenangan di dunia dan as-sa'adah, kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya sampai sekian kita sampaikan pada ulasan tentang Ihya'us Sunnah yang berkaitan dengan makanan. Tentunya masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan makanan, ya, di antaranya yang belum kita sampaikan pada segmen kali ini. Setelah makan kita memakai tusuk gigi, itu termasuk sunnahnya Nabi yang banyak ditinggalkan pada zaman sekarang ini. Man wadhaba khashbatain amina min kalbatain. Seseorang yang istiqomah menggunakan 2 khosyabah, yaitu tusuk gigi dan menggunakan khosyabah, yaitu yang menggunakan siwak. Yang satunya menggunakan tusuk gigi, yang kedua dia menggunakan siwak, maka dia aman dari kalbah. Kalbah itu pencatut, penarik gigi. Itu nggak akan sakit gigi. Ya, mungkin sekarang banyak orang yang sakit gigi nih jarang ngamalkan sunnahnya Nabi. Dia nggak mau pakai siwak, nggak mau bersihin giginya. Juga ketika selesai makan, dia nggak mau pakai tusuk gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Itu di antara sunnah-sunnahnya Nabi. Dan yang terakhir di antara sunnah-sunnahnya Nabi, seseorang setelah makan hendaklah dia membaca doa, Alhamdulillah alladzi at'amani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi, bisa melakukan syariat dengan benar, karena kebahagiaan yang hakiki terletak pada mengamalkan ajaran syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, sumar ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.